Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi matriksnya. Kali ini tentang determinan matriks. Oke, determinan matriks itu apa sih? Oke, determinan itu nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Ingat ya, determinan matriks itu hanya ada kalau matriksnya persegi. Jadi kalau bukan persegi, nggak ada determinan matriksnya. Oke, misalkan suatu matriks yaitu matriks A, maka notasi determinannya adalah det A. Atau det A ini atau A ini A mutlak ya. Nah, dalam matriks A mutlak itu disebut dengan determinan. Oke, yang pertama determinan matriks berordo 2x2. Oke, gampang rumusnya. Untuk misalnya matriks A, B, C, D, maka determinan A adalah A mutlak sama dengan AD dikurang BC. Contoh misalnya matriksnya matriks B misalnya B-nya sama dengan 1, 3, 1, 4 misalnya. Ya. Maka B determinan itu sama dengan 4 kali 1 dikurang 1 kali 3. Maka sama dengan 4 kali 1, 4 dikurang 3 adalah 1. Maka nilai determinannya adalah 1. Seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, untuk determinan matriks berordo 3 kali 3. Oke, misalnya matriks A-nya matriks 3 kali 3, maka determinan matriksnya dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu metode Sarus dan metode ekspansi kofaktor. Oke, langsung saja contohnya. Oke, untuk metode Sarus itu untuk mencari determinannya seperti ini. Berarti perhatikan A1 unsur-unsurnya elemen matriksnya sama, hanya kita tambahkan dua kolom unsur yang pertama A11, A12, A11, A12 semuanya seperti itu. Lalu kalikan dengan yang ini, semuanya dikali, ini dikali, lalu kurangkan dengan yang ini seperti itu. Oke, langsung aja contohnya. Misalnya matriks A 1, 2, 0, 0, min 1, 3, 1, min 2, 1. Tentukan determinannya dengan metode Sarus. Oke, langsung aja ya. Kita buat determinannya adalah 1, 0, 1, 2, min 1, min 2, 0, 3, 1. Nah, kalian tambahkan dua kolom yang di depan ya. 1, 2, 0, min 1, 1, min 2. Nah, seperti itu. Lalu kalikan aja yang ini. Ya, kalikan yang ini. Nah, sama ya semuanya. Berarti 1 kali min 1 kali 1, 1 kali min 1 kali min 1 dikali 1. Ya, ditambah. Oke, ditambah 2 kali 3 kali 1, 2 kali 3 kali 1, ditambah 0 kali 0 kali min 2, 0 kali 0 kali min 2. Oke, baru kita kurangkan dengan yang ini, yang atasnya ya. 1 kali min 1 kali 0 ditambah min 2 kali 3 kali 1 ya, min 2 kali 3 kali 1 ditambah 1 kali 0 kali 2, 1 kali 0 kali 2. Oke, seperti itu. Oke, sama dengan 1 kali min 1 kali 1 adalah min 1 ditambah 2 kali 3 kali 1, 6 ditambah 0. Oke, dikurangin dengan 1 kali min 1 kali 0, 0 ditambah min 2 kali 3 berarti min 6. 1 kali 0 kali 0, 0 ya.
ditambah 0. Oke, maka determinannya adalah min 1 tambah 6 min 5 min 1 tambah 6 adalah 5 dikurang min sama min plus ya, jadi plus 6 sama dengan 11. Maka determinannya adalah 11 itu untuk metode Sarus. Oke, ada lagi metode kofaktor. Nah, metode ekspansi kofaktor itu adalah metode minor ekspansi baris dan kolom ya. Oke, misalnya kita punya minor M, I, J, unsurnya I dan J. Suatu unsur adalah suatu determinan yang dihasilkan setelah terjadi penghapusan baris ke I dan kolom ke J, di mana unsur itu terletak. Contoh minor dari A22 adalah M22, A11, A13, A31, A33, artinya tidak ada baris 2 dan tidak ada kolom kedua ya. Oke, seperti ini. Jadi baris kedua, ini baris kedua ya, kita hapus baris kedua, dan kolom keduanya kita hapus, seperti itu. Oke. Kofaktornya itu dari suatu unsur minor, suatu unsur tersebut berikut tandanya. Nah, ini rumusnya. Min 1 pangkat I tambah J dikali M I J ya. Nah, tandanya itu seperti ini. Misalnya K11 ya, 11 berarti di ujung ya. 11 itu 1 tambah 1 berarti 2. Min 1 pangkat 2 pasti pangkatnya plus. Nah, ini plusnya di sini. Plus berarti kalau yang 21, 2 tambah 1 berarti 3 min 1 pangkat 3 itu udah pasti minus. Nah, tandanya seperti itu. Tandanya pasti plus minus plus minus plus minus plus minus dan plus ya. Seperti itu. Oke. Untuk menentukan determinan ada dua ya, dengan cara menurut baris dan menurut kolom. Menurut barisnya berarti yang ini jumlah dari masing-masing kofaktor dikali dengan elemennya ya. Nah, ini juga sama. Kalau menurut kolom berarti jumlah kofaktornya dikali dengan elemennya juga sama. Berarti kalau kita pakai ekspansi baris berarti semua satu baris ya. Misalnya baris ini berarti ini elemennya dikali jumlah elemennya dikali masing-masing kofaktornya. Ya, seperti itu. Oke, langsung aja contohnya. Oke, misalkan tentukan determinan A dengan metode ekspansi kofaktor. Ya. Oke, yang pertama itu kita tentukan dulu mau menurut baris atau menurut kolom. Ya, misalnya kita contohnya adalah menurut baris. Barisnya bebas ya, mau baris 1, baris 2 atau baris 3. Oke, misalkan kita pakai yang baris 1 ya. Baris 1. Oke, baris 1 artinya semua barisnya kita ekspansi dulu. Oke, kita cari dulu minornya. Pertama minor 11. Oke, minor 11. Minor 11 itu artinya baris ke-1 ya, baris ke-1 dan kolom ke-1 itu kita hapus. Maka barisnya tinggal matriksnya tinggal min 1, 3, min 2 dan 1. Seperti itu ya. Maka matriksnya adalah tinggal min 1, 3, min 2, dan 1. Maka determinannya adalah 1 kali min 1, min 1 dikurang min 2 kali 3, min 6. Maka nilainya adalah min 1, min sama min jadi plus ya. Min 1 tambah 6 adalah 5. Selesai. Ini M11. Kita pakai sekarang yang M12. Oke, M12 itu sama caranya. Semua baris 1 sama kolom kedua kita hapus. Ini baris 1 dan ini kolom kedua. Berarti tinggal 0, 1, 3, 1. Seperti itu. Ya, tadi ya baris 1 dan kolom kedua. Baris 1 dan kolom kedua. Berarti 0,
3, 1, 1. Oke, sama dengan 1 kali 0, 0, 1 kali 3, 3. Itu sama dengan min 2. Min 3. Oke, yang terakhir adalah minor ke 1, 3. Ya, minor 1, 3. Sama caranya, baris 1 dan kolom ketiga kita hapus, berarti tinggal 0, min 1, 1, min 2. 0, min 1, 1, min 2. Maka determinannya adalah min 2 kali 0, min 0. 0 ya, 1 kali min 6, berarti min 6. Min sama min jadi plus, berarti sama dengan 6. Oke, sudah dapat minornya. Nah, kita tentukan determinannya. Determinannya itu jumlah, kita tadi pakai baris ya, jumlah dari ketiganya dikali masing-masing ininya ya, elemennya, unsurnya. Oke, maka determinan A itu sama dengan yang pertama minor 11. Minor 11 itu yang ini ya, 1. Nah, ini tanda plusnya itu satunya plus ya, plus 1, berarti 1 dikali dengan 5 ya, ditambah. Nah, terus yang kedua ya, elemennya itu minus ya, berarti jadinya minus 2. Minus 2 dikali dengan M12 nya min 3. Oke, ditambah 0. Di sini plus ya, berarti 0 dikali dengan M-nya adalah 6 ya. Berarti determinannya adalah 1 kali 5, 5 ditambah 6. Maka determinannya adalah 11 ya. Determinannya sama seperti determinan pada hasilnya ya, hasil yang dengan metode Sarus. Mana metode Sarus? Nah, metode Sarus determinan 11, ternyata jawabannya sama ya, metode Sarus dengan kofaktor. Seperti itu. Oke. Nah, kalian bisa mencoba menggunakan baris yang lain atau menggunakan kolom. Rumusnya sama nanti. Misalnya kalian coba baris yang kedua ya, atau baris ketiga, atau kolom yang kolom ke-1 ya. Matriks yang terakhir adalah matriks singular. Ya, determinan matriks singular itu seperti ini. Kalau matriks yang determinan bernilai 0 kita sebut dengan matriks singular, atau kita sebut matriks yang tidak mempunyai inverse. Untuk inverse sendiri, matriks inverse itu kalian bisa perhatikan di video selanjutnya tentang inverse matriks. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.